Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, kita hidup berdampingan dengan beragam agama, suku, budaya, dan pandangan hidup. Kemajemukan ini adalah anugerah, bukan ancaman. Namun, tak bisa kita pungkiri bahwa terkadang perbedaan ini dapat memicu gesekan. Bukan hanya karena perbedaan itu sendiri, melainkan kurangnya pemahaman dan kedewasaan dalam menyikapinya. Sebagai suatu contoh, dalam satu kelompok, di saat seseorang berdiskusi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang seperti Kristen, Hindu, dan Buddha, dan membahas terkait tidak yang paling benar atau siapa yang paling banyak pengikutnya. Namun, dalam diskusi tersebut membicarakan nilai-nilai bersama terkait tentang kasih sayang, kejujuran, dan kepedulian. Dan dari hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan tidak harus menciptakan jarak, melainkan dengan memahami perbedaan, seseorang dapat menemukan titik temu yang memperkuat persatuan. Dan inilah yang disebut dengan moderasi beragama. Moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan ajaran, bukan pula melemahkan keyakinan, tapi menunjukkan sikap beragama yang dewasa, menghargai, dan tidak memaksakan. Islam sendiri mengajarkan untuk menjadi umatan wasotan, umat pertengahan yang adil, seimbang, dan tidak ekstrem. Ketika seseorang beragama secara moderat, ia tidak mudah tersulut oleh provokasi. Ia tidak mudah menghakimi orang lain yang berbeda, dan ia mengetahui bahwa iman itu tidak perlu ditunjukkan dengan kebencian, melainkan dengan akhlak yang baik. Dan sikap inilah yang sangat penting dalam membangun bangsa. Lalu, bagaimana kaitannya dengan bela negara? Bela negara tidak selalu berarti mengangkat senjata atau pergi ke medan perang. Dalam konteks ini, bela negara adalah menjaga keutuhan bangsa dari perpecahan, melindungi nilai-nilai Pancasila, dan berkontribusi bagi kemajuan negeri sesuai kemampuan masing-masing. Sebagai seorang mahasiswa, saya dan kita semua dapat membela negara dengan berpikir kritis, menyebarkan informasi yang benar, aktif dalam kegiatan sosial, dan tentu saja menjaga kerukunan. Ketika kita bersikap toleran terhadap sesama, kita tidak mudah terhasut. Ketika kita melawan ujaran kebencian di media sosial, itulah wujud nyata bela negara yang relevan dengan zaman ini. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan kampus, dari lingkaran pertemanan. Tanamkan nilai-nilai Islam yang damai, toleran, dan berkeadilan. Dan wujudkan cinta tanah air dalam bentuk nyata, sekecil apapun kontribusi kita. Karena Indonesia bukan hanya milik satu golongan, satu agama, satu suku. Indonesia adalah milik kita semua, dan masa depannya ada di tangan kita sendiri. Toleransi dan harmoni. Setelah memahami pentingnya moderasi beragama dan semangat dalam membela negara, satu nilai yang tak bisa dipisahkan dari keduanya adalah toleransi. Ya, toleransi adalah kunci untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman bangsa kita. Saya ingin menceritakan suatu pengalaman pribadi yang begitu berkesan bagi saya. Saat kuliah semester awal, saya tinggal di asrama mahasiswa. Di kamar saya, kami berlima dari 5 daerah yang berbeda dengan latar budaya dan bahkan keyakinan yang berbeda. Awalnya, kami sungguh canggung. Cara makan beda, kebiasaan ibadah pun berbeda. Bahkan, dari cara kami menyampaikan pendapat pun berbeda. Namun, seiring berjalannya waktu,
kami mulai belajar untuk saling memahami. Ketika salah satu teman kami harus menyalakan dupa di malam hari sebagai bagian dari ibadahnya, kami tidak mengeluh. Kami justru memberi ruang dan menghormati waktunya. Sebaliknya, saat kami yang muslim harus bangun lebih pagi untuk sholat subuh, mereka pun tidak merasa terganggu. Bahkan, terkadang ikut membantu menyalakan lampu atau membangunkan kami jika ketiduran. Dan dari pengalaman itu, saya belajar bahwa toleransi bukan sekedar membiarkan perbedaan terjadi, tetapi bagaimana kita bisa saling menghormati dalam perbedaan tanpa harus merasa terganggu ataupun terganggu. Toleransi bukan berarti kita harus setuju dengan semua hal, tapi kita menyadari bahwa setiap orang berhak atas keyakinan dan juga pilihannya. Dalam Islam, ini tercermin dalam firman Allah dalam surah Al-Kafirun, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Kita diajarkan untuk menjaga hubungan baik tanpa harus memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Harmoni, teman-teman, bukan terjadi begitu saja. Harmoni adalah hasil dari upaya sadar untuk saling menghargai, saling mendengarkan, dan tidak buru-buru menghakimi. Dalam masyarakat yang majemuk, harmoni bisa hadir saat kita tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, tetapi berfokus pada kesamaan dan kontribusi bersama. Saya percaya, ketika kita hidup dalam toleransi, maka konflik bisa ditekan, kebencian bisa diredam, dan bangsa ini bisa berjalan menuju masa depan yang damai. Mari kita bayangkan sebuah Indonesia di mana orang-orang dari berbagai agama bisa duduk di satu meja, berdiskusi tentang solusi untuk bangsa, di mana masjid, gereja, pura, dan wihara berdiri berdampingan, bukan dalam kecurigaan, tetapi dalam rasa saling menjaga. Itulah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Jangan menunggu orang lain untuk memulai. Kita yang muda, kita yang paham pentingnya nilai-nilai ini harus menjadi contoh. Jadilah pribadi yang toleran dan tidak mudah tersulut, dan yang bisa menjadi jembatan, bukan menjadi tembok. Karena toleransi bukan kelemahan. Toleransi adalah kekuatan. Dan harmoni adalah hadiah yang lahir dari hati yang tulus menerima sesama manusia apa adanya sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Saya, Hening, percaya bahwa toleransi dan harmoni bukan sekedar wacana. Ia harus menjadi laku hidup kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.